Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai soal dan pembahasan simulasi TKA Fisika 2025. Tes TKA ini sudah tinggal beberapa hari lagi. Ayo, kita langsung mulai saja ya. Soal nomor 1. Dua orang mencoba cara yang berbeda untuk menembak sasaran pada titik C. Orang pertama menggunakan bola A yang diletakkan di tepi meja. Orang kedua menggunakan bola B yang ada di lantai. Bola A dan B kemudian dihentakkan secara bersama pada arah mendatar. Kecepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, gaya gesekan diabaikan. Ternyata kedua bola sampai dan mengenai sasaran titik C secara bersamaan. Apa saja kondisi awal yang dapat menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Pilihlah benar atau salah untuk setiap kondisi berikut ini. Gesekan antara bola dengan lantai, permukaan meja, maupun dengan udara diabaikan. Jadi kita harus memeriksa 3 kondisi. Yang pertama, massa bola A dan B sama. Posisi bola A ada 0,8 meter di atas tanah. Bola B dihentakkan dengan kecepatan awal 10 meter per second. Oke, coba kita lihat gambar masing-masingnya. Jadi benda A itu dihentakkan mendatar karena pengaruh gravitasi, dia akan ke bawah ya. Jadi gerakannya 2 sekaligus, horizontal dan vertikal GLBB karena ada pengaruh percepatan gravitasi. Dan lintasnya berupa parabola, ini ada seperti gerak yang sudah kita kenal. Kemudian untuk benda B, dia dihentakkan mendatar dan lintasan juga mendatar. Tidak ada gesekan, berarti gerakannya GLB. Di sini yang ditanya, atau untuk kondisi A itu massa bolanya sama. Apakah hanya massa bola yang sama bisa terjadi? Ternyata tidak ya. Dalam persamaan gerak ini, massa bola tidak berpengaruh pada gerakan ini. Sehingga untuk kondisi yang pertama, massa bola A dan bola B sama, ini tidak selalu harus. Berarti kurang tepat ya. Jadi bisa berbeda. Oke, bagaimana dengan tinggi bola A dari atas sana? Jadi kita akan mencari nilai Y-nya. Untuk mencari nilai Y, kita tentu saja harus tahu T-nya ketika bergerak dari A ke C. Dan untuk itu kita lihat dulu gerak mendatar dari gerak parabolanya, yaitu X sama V kali T ya, jaraknya ditempuhnya 12 dari A ke C. Kemudian kecepatannya 30. Kita cari T ya, mudah. Jadi T sama dengan 12 per 30 dibagi 6, jadi 2 per 5 ya. Inilah waktu yang dibutuhkan dari A ke C. Demikian juga dari B ke C. Kita akan cari dulu nilai Y ya. Berarti Y gerak vertikal. Kita rumus gerak vertikalnya V0 Y kali T min setengah GT kuadrat. Awalnya di atas ya, terakhirnya di bawah. Jadi saya ambil positif ke atas, ke bawah negatif. Jadi ini G-nya kita isi minus ya. Jadi Y-nya juga kita isi minus karena dari atas ke bawah. Jadi kita isi min Y ya. V0 dalam arah Y-nya nggak ada. Kita isi 0 kali 2 per 5. Min setengah, G-nya kita isi 10. T-nya 2 per 5 lagi ya dari sini. Jadi min Y sama dengan min setengah kali 10 min 5. 4 per 25 itu hasil dari 2 per 5 kuadrat. Ini minnya kita coret, 5-nya kita coret dengan 25, maka kita dapatkan Y-nya 4 per 5 ya, atau 0,8. Jadi benar ini pernyataan atau kondisinya 0,8, itu adalah nilai Y-nya. Bagaimana dengan kecepatan awal bola B? Ini kan gerak lurus peraturan, mudah saja. Karena T-nya sudah tahu, berarti kita bisa gunakan rumus X sama dengan V kali T lagi. Jadi X sama dengan V kali T. Dan kita substitusikan X-nya 12, V-nya untuk B itu V2, dan T-nya sama ya, 2 per 5. Jadi kalau kita hitung V2 sama dengan kali silang 60 bagi 2. Dan V2-nya adalah 30 meter per second. Sehingga bola B diletakkan dengan kecepatan awal sebesar 10 meter per second tidak tepat ya. Jadi salah. Soal nomor 2 mengenai gerak melingkar. Sebuah meja pembuat perkakas keramik dapat berputar secara horizontal terhadap titik tengah, dan di atas meja tersebut terdapat sebuah beban seperti gambar ini.
Meja berputar dengan kecepatan sudut 4 radian per second. Dan koefisien gesekan statis antara beban dan permukaan meja 0,48. Percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Di mana sajakah beban dapat diletakkan agar beban tersebut tidak terlempar dari meja? Pilihlah setiap jarak, yaitu nilai R, yang dihitung dari pusat meja. Jawaban benar lebih dari 1. Baik, sekarang kita gambarkan terlebih dahulu meja ini yang berputar. Karena kecepatannya konstan, akan ada percepatan sentripetal ya, yang arahnya ke pusat. Nah, ketika sebuah benda lain diletakkan di sini ya, sedangkan meja itu kan berputar, maka akan ada gaya fiktif, yaitu gaya sentrifugal yang arahnya berlawanan dengan gaya sentripetal yang arahnya keluar. Gaya inilah yang akan membuat benda-benda yang ada di atas meja ini ketika meja berputar akan terlempar keluar. Tetapi gerakan ini ditahan oleh gaya gesek ya, yang bisa menyebabkan benda dalam keadaan diam. Nah, untuk dalam arah vertikalnya, yaitu gaya berat, itu diimbangi langsung oleh gaya normal. Oke. Sehingga dalam arah radial bisa terjadi tidak sama dengan 0 ya. Kita ambil dalam kondisi kritis, yaitu di mana gaya gesek akan bernilai maksimum, yaitu gaya gesek statik ya. Kita cari dulu nilai n-nya yang sama dengan gaya berat. Kemudian kita lihat dalam kondisi kritis radial gaya sentrifugal itu sama dengan gaya gesek. Gaya geseknya mu mg, gaya sentrifugalnya sama dengan gaya sentripetal, yaitu m omega kuadrat r. Kemudian m-nya kita coret dan kita dapatkan r sama dengan mu g dibagi omega kuadrat. Kita substitusikan nilainya 0,48 untuk mu, g-nya 10, omega-nya 4. 0,48 kali 10, 4,8 dibagi 16. 48 bagi 16, 3. Kalau 4,8 berarti 0,3 atau dalam senti 30. Ini adalah jarak terjauh posisi benda agar tidak terlempar akibat putaran meja ini. Jadi untuk benda-benda yang lebih kecil dari 30 masih bisa diam di atas meja, yaitu 8 cm, 16 cm, 24 cm, dan bahkan 30 cm. Ini nilai ekstrimnya ya, jadi 30 itu adalah nilai terjauhnya. Untuk yang 40 cm nggak bisa, pasti sudah terlempar keluar. Soal nomor 3 mengenai tumbukan. Perhatikan gambar peristiwa tumbukan antara mobil box dan mobil sedan berikut ini. Sebelum tumbukan, sesudah tumbukan. Setelah bertumbukan, kedua mobil bergerak menjadi satu dalam keadaan mobil box mendorong mobil sedan. Seperti gambar ini ya. Apa sajakah kondisi yang terpenuhi saat proses maupun setelah tumbukan? Pilihlah benar atau salah untuk kondisi berikut ini. Setelah tumbukan, kecepatan kedua mobil sama besar. B. Momentum kedua mobil sebelum tumbukan lebih besar daripada sesudah. C. Koefisien restitusi tumbukan bernilai 0. Oke, mari kita gambarkan ulang dulu. Ini adalah keadaan sesudah tumbukan dari gambar ini ya. Terlihat bahwa mobil bergerak bersama disebutkan, sehingga kita bisa simpulkan V1 aksen ya, yaitu kecepatan mobil 1 setelah tumbukan itu sama ya dengan V2 aksen yang nilainya kita sebut saja V. Jadi untuk kondisi A itu berarti terpenuhi atau tidak ya, karena kecepatannya sama ya berarti terpenuhi ya. Oke, berikutnya kita akan lihat hukum skala momentum. Dalam setiap tumbukan pasti berlaku skala momentum, yaitu jumlah momentum sebelum tumbukan itu sama dengan sesudah tumbukan. Jadi kalau kita lihat yang ini M1V1 dikurang M2V2 ini adalah jumlah momentum sebelum ya tumbukan. Dan ini harus sama dengan sesudah tumbukan. Karena bergerak bersama, kecepatan yang sama kita sebut ini V aksen ya. Jadi momentumnya sama tentu saja. Sehingga pernyataan yang B ini itu tidak tepat ya. Oke, sekarang kita akan lihat koefisien restitusi. Koefisien restitusi atau kerentikan itu adalah perbandingan dari selisih kelajuan setelah tumbukan dengan
selisih kelajuan sebelum tumbukan. Jadi kalau kita substitusikan keadaan ini minus ya, ini akhir kurang awal ya. Jadi ininya akhirnya V aksen dikurang V aksen karena sama ya. Kemudian yang bagian penyebutnya adalah V1 dikurang min V2 ya, jadi V1 tambah V2. Yang bagian pembilang itu kan sama nilainya, berarti 0. Sehingga kalau kita kali silang, tentu saja E-nya bernilai 0. Sehingga koefisien restitusi untuk tumbukan yang seperti ini bernilai 0 adalah benar. Soal nomor 4 mengenai gelombang bunyi. Seorang pengendara motor atau PM mengendarai motornya dengan kecepatan tertentu berada pada satu garis lurus dengan mobil ambulan MA yang pada saat itu membunyikan sirine dengan frekuensi tertentu yang juga bergerak dengan kecepatan tertentu. Saat itu nilai kecepatan gerak mobil ambulan ya lebih kecil pengendara motor. Saat itu nilai kecepatan gerak PM lebih kecil dari MA. Pada kondisi apa sajakah pengendara motor akan mendengar bunyi sirine ambulans dengan frekuensi bunyi yang lebih besar atau lebih tinggi dari kondisi awalnya? Klik pada setiap kondisi yang benar. Jawaban yang benar lebih dari 1. Oke, coba sekarang kita gambarkan. Di sini tidak dijelaskan kondisi awalnya ya. Jadi saya misalkan kondisi awalnya itu adalah mobil diam dan pengendara motor juga diam ya. Sirine mengeluarkan bunyi dengan frekuensi Fs. Gelombang bunyi ini merambat melalui udara dan didengar oleh pengendara motor dengan frekuensi yang sama. Nah, sekarang kita bisa simpulkan ketika dia dua-duanya ini diam ya, frekuensi yang pengamat ya, pengendara motor ini sama dengan sumber bunyi itu ambulan. Nah, sekarang bagaimana kalau kecepatannya itu berbeda ya dan bergerak ya. Tentu saja ini bisa dijelaskan dengan efek yang kita sebut sebagai efek Doppler ya. Persamaannya ini frekuensi yang didengar pengamat sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Ps dikali Fs. P pengamat, S sumber. Nah, yang jadi masalah biasanya kita sukar menentukan tanda positif negatifnya. Untuk kasus ini saya kasih triks ya. Jadi untuk setiap kasus ya, kasus ini kita selalu letakkan pengamat sebelah kiri dan sumber sebelah kanan ya, seperti kasus yang pertama. Pengendara motor bergerak mendekati ambulan, ambulan bergerak mendekati pengamat ya, seperti ini. Tapi pengamatnya sebelah kiri ya, sumber sebelah kanan. Nah, keuntungannya nanti ketika kita masukkan ke sini baik pengamat atau sumber akan bernilai negatif kalau ke kiri, kalau ke kanan dia positif ya. Jadi nanti kita akan mendengar bunyi yang lebih tinggi atau lebih kecil dari sumbernya. Untuk kasus yang pertama kita bisa tuliskan V plus Vp ini ke kanan ya, dibagi V min Vs ini ke kiri. Nah, sekarang kita perhatikan ya, karena sumbernya lebih besar ya, berarti ini bilangan di sini jadi lebih besar, bagian penyebut jadi lebih kecil, sehingga bilangan besar dibagi bilangan lebih kecil ya tentu saja lebih besar daripada 1. Jadi nanti akan mendengar bunyi lebih tinggi. Oke, untuk kasus kedua, PM bergerak menjauhi MA, MA bergerak mendekati PM, gambar seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa masukkan F2-nya, kedua-duanya negatif ya, karena ke kiri. Nah, bagian pembilang dikurangi Vp, bagian penyebut dikurangi Vs, dan nilai Vs kan lebih besar dari Vp, sehingga bilangan di atas lebih besar dibandingkan bilangan yang di bawahnya. Jadi nanti akan jadi lebih besar daripada 1 ya. Kita lihat yang 3, PM-nya diam, MA-nya mendekati, gambar seperti ini. Sama, kita masukkan F3 jadinya, tapi di sini F berarti Vp-nya 0 ya. Jadi bagian penyebutnya V min Vs. Nah, ini kan lebih kecil dari atas, jadi lebih besar dari 1 nanti ya. Untuk nilai V sehingga F3-nya lebih besar. Oke, berikutnya untuk yang
pengamat motor mendekati MA, MA-nya menjauhi, gambarnya ke kanan berarti dua-duanya ya. Jadi kita masukkan ini positif, nanti nilai ininya lebih kecil dibanding ini karena penambahan di bagian penyebutnya lebih besar ya. Jadi ini pasti lebih kecil ya dari Fs-nya ya. Oke, berikutnya yang kelima, yang terakhir itu adalah PM bergerak menjauhi MA dan MA-nya diam. Kita substitusikan, berarti untuk yang diam tuh 0 ya, Vsn ya. Yang motornya berarti minus. Nah, di sini juga terlihat bahwa bilangan yang di atas itu lebih kecil dibandingkan yang di bawahnya kurang dari 1 nanti, sehingga nanti F5-nya lebih kecil dari Fs-nya sendiri. Jadi untuk kasus ini kita yang benar itu adalah yang 1, 2, dan 3 ya, yang lebih besar ya. Soal nomor 5 mengenai optik geometri. Perhatikan gambar berikut. Seorang siswa yang tingginya 160 cm berdiri di depan cermin cembung yang mempunyai jarak fokus 16 cm. Dia mengamati bayangan dirinya dalam cermin cembung. Dia melangkah mundur menjauhi cermin sejauh 16 cm. Dan dia kembali melihat bayangan dirinya di cermin. Perbandingan tinggi bayangan sebelum dan sesudah siswa tersebut bergeser adalah berapa? Oke, saya coba akan perjelas terlebih dahulu gambarnya di sini. Di sini jarak 16 cm-nya itu sebenarnya maksudnya dari cermin ke fokusnya dari kalimat ini ya. Oke, jadi gambar seperti ini. Pembentukan bayangannya biasa, jejer sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari fokus ya. Kemudian sinar yang menuju fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama, sehingga sinar pantulnya ini dan ini perpanjangannya ya akan berpotongan di sini. Jadi bayangannya ini, bayangnya lebih kecil dan mahir karena dari belakang. Oke, yang jadi pertanyaan adalah perbandingan tinggi bayangan ketika anak tersebut bergeser. Mari kita lihat persamaannya. 1 per F sama dengan 1 per SO tambah 1 per SI. Di sini kita akan cari SI-nya ya. Jadi 1 per SI sama dengan 1 per F kurang 1 per SO. Samakan penyebut, kemudian kita balik. Sehingga kita dapatkan SI sama dengan SO kali F dibagi dengan SO min F. Nah, perbesarannya adalah perbandingan SI bagi SO ya. Jadi yang nilai ini kita bagi dengan SO sehingga kita mendapatkan F dibagi dengan SO min F. Ini adalah perbesaran, rumus perbesaran M. Jadi di sini kita lihat bahwa perbesaran itu bergantung pada SO sebenarnya ya. Dan minus F ini, kalau untuk ini kalau kita bandingkan seperti M1 banding M2, maka berbanding terbalik ya. Jadi SO2 dikurang F dibagi dengan SO1 kurang F. Kalau F-nya kan dibagi habis ya. Atau perbesarannya SO2 min F per SO1 min F. Ini untuk perbandingan M1 terhadap N2 ya. Ini rumus cepatnya. Jadi kita bisa masukkan langsung ke sini. Kita masukkan SO1 48, F-nya min 16, jangan lupa ini kan cermin cembung ya. Kemudian SO2-nya adalah 48 tambah 16. Tadi bergeser 16, menjauhi ya. 48 tambah 16 tambah 16. Itu jadi 80. 48 tambah 16, 64. 80 bagi 64 dibagi 16 jadi 5 banding 4. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah 5 banding 4 ya. Soal nomor 6 mengenai listrik statik. Di sebuah laboratorium fisika ada 2 benda kecil bermuatan listrik diletakkan di atas meja isolator. Peneliti dapat mengatur jarak antara kedua benda menggunakan penggeser, lalu mengukur gaya listrik yang timbul dengan sensor gaya digital. Hasil percobaan kemudian ditampilkan dalam grafik hubungan antara gaya listrik F terhadap jarak antara kedua benda berikut ini. Ya, ini ada grafik yang menghubungkan antara F dan R ya. Diketahui bahwa muatan pada benda pertama selalu 2 kali lebih besar daripada muatan pada benda kedua. Dan percobaan dilakukan di udara. Anggap sama dengan ruang hampa, sehingga konstanta Coulomb untuk udara dan ruang hampa sama, sebesar K kali 10 pangkat 9. Berapakah besar masing-masing muatan listrik tersebut?
Baik, sekarang saya coba gambar ulang ini grafiknya dan saya lengkapi. Di sini ada koordinat yang menunjukkan R-nya 3 cm ya dan F-nya 20 Newton. Saya misalkan saja punya dua benda ini bermuatan listrik terpisah pada jarak 3 cm sesuai dengan ini ya. Yang pertama kita sebut Q1 nilainya 2 Q dan Q2 itu Q. Maka akan timbul gaya tolak menolak ya, F12 dan F21 besarnya sama. Berdasarkan hukum Coulomb ya, gaya listrik adalah K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau saya substitusikan angka untuk jarak dan gayanya 20, K-nya 9 kali 9, Q1 nya 2 Q, Q2 nya Q, jaraknya 3 cm jadikan meter ya, 3 kali 10 2 dikuadratkan. Dan saya hitung, yang ini kita kuadratkan saja, jadi 9 kali 10 4, yang ini jadi 2 Q kuadrat. Ini tampaknya ada yang sama, bisa saya sederhanakan dulu, ini duanya bisa coret jadi sini 10 ya. Kemudian 9 juga sama. Nanti untuk nyari Q kuadrat berarti kita kali silang. Ini 10 kali 10 4 4, 10 4 3 dibagi 10 pangkat 9, 10 pangkat min 12. Jadi nilai Q-nya adalah 10 pangkat minus 6 ya. Sehingga nanti Q1 nya 2 kalinya yaitu 2 kali 10 pangkat minus 6 dan Q2 nya adalah 10 pangkat minus 6. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah Q1 2 kali 10 pangkat minus 6 dan Q2 nya 1 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Nomor 7 mengenai listrik dinamik. Suatu rangkaian listrik lampu warna-warni menggunakan lampu resistensinya tertulis pada bagian lampu. Contohnya ini 15. Berarti lampu tersebut memiliki resistensi 15 ohm. Lampu-lampu tersebut dipasang dan dihubungkan dengan dua buah sumber tegangan seperti gambar. Ini sumber tegangannya, ini lampunya ya. Jika lampu 15 ohm di sini diganti dengan lampu warna kuning yang resistensinya 7 ohm, apakah yang terjadi dengan rangkaian lampu sekarang? Pilihlah lebih besar, lebih kecil, atau tetap untuk setiap besaran fisis pada rangkaian. Yang pertama resistensi pengganti, kemudian kuat arus yang mengalir, dan daya pada lampu 5 ohm. Oke, sekarang kita gambarkan lagi ini dua gambar ya, yang satu 15 ohm, yang satunya kita ganti dengan 7 ohm. Nah, kalau kita hitung rangkaian rangkaian totalnya, rangkaian penggantinya untuk yang seri kita jumlahkan saja. Nanti kita dapatkan 15 tambah 5 tambah 10. Yaitu 30 ohm. Jadi inilah R total untuk rangkaian yang pertama. Kemudian untuk rangkaian total yang kedua kita jumlahkan juga, tapi ini 7 ya. Jadi 7 plus 5 plus 10. 22 ohm. Di sini nampak bahwa RT-nya mengecil ya. Tentu saja karena hambatan yang dipasang ini lebih kecil dibanding awalnya. Sehingga resistensi pengganti rangkaian untuk ini menjadi lebih kecil ya untuk RT2-nya. Sekarang kita akan cari arus. Bagaimana menghitung arus dalam rangkaian? Kita gunakan rangkaian seri itu I sama dengan E per R tambah R ya. Ini untuk rangkaian sederhana sebenarnya. Ini dari hukum kekalahan energi. Jadi di sini kita akan bandingkan. Di sini nilai E-nya akan sama karena tidak merubah komposisi ataupun arahnya. R di sini hambatan dalam yaitu nggak ada ya. Berarti nanti I berbanding terbalik sama R. Jadi kalau kita mau bandingkan IT2 per IT1 ya berarti berbanding terbalik RT1 per RT2. Nah, RT1 sama RT2 nya kan sudah kita dapatkan. Di 30, ini dua-dua ini lebih besar daripada 1 ya. Berarti nanti IT2 nya lebih besar daripada IT1. Sehingga kesimpulannya adalah IT2 nya lebih besar ya. Nah, sekarang bagaimana dengan daya yang bekerja pada lampu? Oke, daya atau energi ya, itu adalah I kuadrat R. Ini R-nya kan pada 5 ohm, jadi untuk perbandingan kita tinggal bandingkan I-nya langsung saja. Jadi untuk P2 per P1 berarti IT2 per IT1 ya. Ini kan IT2 per IT1 nya sudah kita dapatkan, lebih besar daripada 1. Ya tentu saja P2 juga nanti akan lebih besar dibanding P1. Jadi kita checklist di bagian ini ya.
Nomor 8 mengenai fluida statik. Perhatikan gambar pipa U berikut ini. Pipa U mula-mula diisi dengan air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kemudian pada salah satu ujung pipa dituangkan zat cair X. Zat cair X tidak bercampur dengan air dan interaksi seluruh zat cair dengan dinding pipa U diabaikan. Jika pipa U dalam keadaan setimbang dalam seperti ini, tinggi zat cair X adalah 12 yang ini. Dan tinggi air itu 8 cm. Berapakah massa jenis zat cair X ini, zat cair X ini? Oke, ini kita coba gambarkan lagi ya, seperti ini. Saya lengkapi H1, H2-nya. H1-nya 12 dan H2-nya 8 cm. Nah, di sini kan berarti ada tekanan udara menekan zat cair ini bagian pipa kiri dan kanan. Demikian juga zat cair A itu menekan zat cair B, sehingga dalam keadaan setimbang itu kita melihat bahwa tekanan di bagian sini, kiri ini, itu sama dengan sini ya. Yang di bagian kiri kalau kita lihat tekanan hidrostatik yang diakibatkan oleh zat cair A dan udara. Ya, jadi P0 tambah rho GH, ya, ini tekanan hidrostatik, rho A ini G kali H1. Untuk yang kanannya tekanan udara juga, P0 tambah rho B kali GH2. Di sini P0-nya kita sama, tekanan udaranya kita hilangkan dulu. Kemudian kita dapatkan rho A GH1 sama dengan rho B GH2. Ini G-nya kita coret dulu ya. Sehingga kita bisa punya rumus untuk menghitung massa jenis yang di sini ya. Itu adalah perbandingan H2 bagi H1. Jadi ini bagi ini dikali massa jenis zat cair B ini. Zat cair B kan 1. Itu massa jenis air 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. Jadi nanti rho A-nya 8 ya, dari sini per 12 kali dengan 1000 kalau dalam SI ya, kalau dalam CGS ya kita kali 1, sehingga nanti dapat 2/3 kali 1000 ya 666,7. Soal nomor 9 mengenai fluida dinamik. Sayap suatu pesawat terbang mainan mempunyai luas 10 meter persegi dan udara mengalir horizontal melalui sayap pesawat terbang, sehingga kecepatan di bagian atas sayap 40 meter per second dan bagian bawah sayap 30 meter per second. Massa jenis udara pada saat itu sebesar 1,29 kg per meter kubik. Maka besarnya gaya angkat pesawat terbang adalah, saya gambar lagi ya. Ini adalah sebuah pesawat yang sedang terbang ya. Ada beberapa gaya yang bekerja pada pesawat ya. Pertama, gaya dorong yang menyebabkan arah gerak maju. Ada gaya perlawanan ya, gaya hambat dari udara. Kemudian dalam arah vertikalnya ada gaya berat. Nah, pesawat ini bisa terbang, tentu saja harus ada gaya ke atas, yaitu gaya angkat kita sebut. Gaya angkat ini terjadi karena ada perbedaan tekanan udara di bagian atas dan bawah sayap. Mari kita lihat penampang di bagian dekat sayap di bawah ini satu ya, dan yang kedua ada di atas ya. Nah, ketika gaya angkat diperlukan, maka tekanan di satu harus lebih besar, atau dengan kata lain kecepatan aliran di sini harus berbeda dengan di sini supaya gaya angkat bisa ditimbulkan ya. Nah, sekarang ketika kecepatan udara di bagian atas sayap itu lebih besar, maka tekanannya jadi lebih kecil ya. Nah, itu sesuai dengan hukum Bernoulli ya. P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho P2 kuadrat. Ini hukum Bernoulli ya. Jadi kalau kita lihat tingginya sayap pesawat itu kan sama ya untuk H1 sama H2, sehingga rho GH2 nya sama dengan rho GH1 karena sayap pesawat dianggap cukup tipis ya. Sehingga kita punya persamaan P1 min P2 ya, karena kita mau P1 lebih besar ya P1 min P2. Nah, ini bawa ke ruas kanan jadi setengah rho V2 kuadrat min P1 kuadrat. Nah, ini sama dengan tekanan itu adalah F bagi A ya. Jadi kalau kita mau ngitung gayanya F-nya tinggal kali silang setengah rho A kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Inilah yang kita sebut sebagai gaya angkat pesawat. Nah, sekarang kita akan substitusi
Rho-nya 1,29, A-nya 10, kecepatan di atas 40 dan di bawah 30. Jangan lupa dikuadratkan ya. Maka kalau kita hitung dapatkan adalah 4515 Newton. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang ini. Materinya adalah fluida statik. Balok P yang memiliki volume 200 cm3 terapung di atas satu zat cair yang masih jenisnya 1,3 gram per cm3 dengan setengah bagian, ya, perhatikan, muncul di atas permukaan zat cair atau setengah bagian juga di dalam, ya. Balok P kemudian diikat dengan balok Q menggunakan tali yang maksudnya diabaikan dan dimasukkan ke dalam zat cair yang sama. Ternyata jadi tenggelam kedua balok, ya, melayang tepatnya. Massa jenis balok Q 3,9 gram per cm3. Massa balok Q yang dibutuhkan agar balok gabungan melayang di dalam zat cair tersebut adalah, baik, sekarang saya gambarkan dulu yang pertama. Di sini ada balok P dicelupkan dalam zat cair Rho C. Ternyata setengah bagiannya tercelup. Nah, ini kita tahu bahwa kalau terapung berarti massa jenis bendanya itu adalah lebih kecil. Berapa bagian? Tergantung berapa banyak bagian di dalam zat cair. Karena setengah bagian, maka kita bisa simpulkan massa jenis P itu setengah dari massa jenis zat cair, makanya dia akan terapung, ya. Jadi kalau misalkan kita tambahkan balok Q, ya tentu saja massa jenis balok Q pasti lebih besar dari massa jenis balok P dan bahkan lebih besar juga dari massa jenis zat cairnya, supaya campurannya menjadi melayang, ya. Oke, tepatnya sebagai berikut. Jadi massa jenis balok Q 3 kali, ya, di sini disebutkan, ya, 3,9 dibandingkan dengan 1,3. Saya nyatakan dalam Rho C aja, ya. Oke, ini keadaannya melayang, berarti jumlah gayanya 0. Kalau coba kita gambarkan gaya yang bekerja, mulai dari gaya berat WP, kemudian WQ. Kemudian ketika benda dicelupkan dalam suatu zat cair, ingat ada gaya apung, gaya Archimedes, ya, ke atas. Untuk benda P dan Q-nya, ya, ini saya gambarnya, ini AP, ya, ini AK. Oke. Nah, jadi jumlah gaya ke atas sama dengan jumlah gaya ke bawah, supaya bendanya diam. Sigma F sama dengan 0, ya. Jadi WP tambah WQ sama dengan FAP, ini AP, ya, tambah FAQ. WM kali G, F Rho GV, ya. Nah, di sini kita bisa mencoret dulu G-nya supaya jadi lebih mudah. Kemudian di sini kita hitung itu adalah MQ. Jadi kalau itu kita ganti VQ-nya, ya, dengan M per Rho, ya. Jadi ini MP kita ganti dengan Rho P kali VP. M sama Rho kali V, kan, ya. MQ tetap ini akan kita cari, Rho C kali VV. Nah, ini yang VQ-nya kita ganti M per Rho, ya. Nah, di sini ada suku yang sama, ya. Kita bisa gabungkan untuk mencari MQ. Jadi MQ-nya kita gabungkan di sini. Untuk yang ini kita ganti dulu Rho P-nya jadi setengah Rho C, ya. Kemudian nanti kita bisa gantikan juga Rho Q-nya jadi 3 Rho C, ya. Jadi seperti ini. MQ-nya kan di sini dikurangi dengan ini. Rho C bagi Rho Q itu berarti Rho C bagi Rho Q berarti sepertiga. Jadi sepertiga MQ, ya, ini. Kemudian ini kan Rho C VV dikurangi setengah Rho C VV, ya. Setengah Rho C VV. Atau MQ sama dengan setengah, ini setengah, dibagi 1 kurang 1/3, 2/3 Rho C VV, ya. Jadi ini juga jadi rumus cepat. Kalau kasusnya sama, nanti setengah itu dari sini. Kalau ini 2/3 berarti dari 1/2 itu, ya, dari 3 bagi setengah, ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung dengan memasukkan angkanya 3/4, ya, ini setengah dibagi 2/3, ya. Rho C-nya 1,3 dan VV-nya 200. Kita kalikan, maka kita dapatkan 195. Satuannya adalah gram, ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang ini.
Nomor 11 mengenai kinematika. Pada suatu percobaan, kecepatan sebuah benda diamati selama 4 second. Dan tabel berikut menunjukkan data kecepatan benda tersebut. Jika gerak benda tersebut disajikan ke dalam grafik berbagai besaran terhadap waktu, mana sajakah grafik yang tepat? Pilih jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, kita lihat dulu tabel ini ya. Di sini kita melihat bahwa ada perubahan nilai kecepatan dan tiap waktu satuannya sama ya. Jadi ketika berubah dari 0 ke 1, perubahannya 2. Dari 1 ke 2, perubahannya 2 juga. Jadi kalau kita bisa simpulkan untuk mencari kecepatan, delta V per T, delta V-nya bisa kita ambil dari 2 selang waktu, misalkan dari ini sampai sini, 2 kurang 0 dibagi dengan 1 kurang 0. 2 kurang 0, 2, dibagi dengan 1 min 0, 1. Jadi A-nya adalah 2 meter per second kuadrat. Dan ini nilainya konstan, seperti yang saya sebutkan di depan. Artinya gerakannya gerak lurus berubah beraturan. Kalau kita cari kecepatannya, fungsi kecepatannya, kita gunakan rumus GLBB saja. VT sama dengan V0 plus AT. V0-nya 0, A-nya sudah tahu, yaitu 2. Sehingga persamaan kecepatannya adalah V sama dengan 2T, dan ini bentuknya linear ya. Oke, berikutnya kita akan cari grafik posisi terhadap waktu ya. S sama dengan V0T tambah setengah T kuadrat. V0-nya 0, A-nya 2. Kita substitusikan lagi ke bentuk persamaan yang ini, jadi 0 kali T plus setengah kali 2 kali T kuadrat. Dan bentuknya sama dengan T kuadrat, dan ini bentuk kuadrat ya. Oke, dari sini kita punya 3 besaran fisika: percepatan, kecepatan, dan posisi ya. Kita bisa coba lihat grafiknya. Yang pertama, kecepatan bentuknya linear, betul ini, dan nilai sama dengan 2T, gradiennya ini 2 dibagi dengan 1. Oke, jadi untuk grafik yang pertama, kecepatan terhadap waktu betul ya. Kemudian untuk percepatan terhadap waktu, di sini kita melihat percepatannya adalah konstan. Jadi selama berapapun nilai percepatan selalu 2. Dan ini menunjukkan juga yang sama 2, konstannya berupa garis mendatar. Jadi grafik kedua juga betul. Kemudian untuk ketiga jarak terhadap waktu, di sini kita melihat fungsinya harusnya kuadrat, tapi ini bentuknya linear, berarti ini tidak tepat ya. Jadi yang seharusnya bentuknya ya bentuk kuadrat ya. Berikutnya untuk grafik perpindahan itu sebenarnya mirip dengan posisi ya. Jadi bentuknya adalah bentuk yang kuadrat ya, sama dengan jarak ya. Jadi mestinya bentuknya parabola, tetapi bentuk ini linear ya, nggak tepat. Dan berikutnya untuk grafik kelajuan terhadap waktu, untuk kasus ini karena kecepatan selalu monoton ya, maka kecepatan dengan kelajuan sama ya. Jadi mestinya grafiknya bentuknya seperti ini, itu untuk menunjukkan kelajuan. Nomor 12 mengenai kesetimbangan benda tegar. Seorang pemain sirkus berjalan di atas seutas tali sambil memegang tongkat panjang yang ujung-ujungnya terkulai ke bawah. Gambar berikut memperlihatkan situasi tersebut. Tongkat panjang yang terkulai ke bawah membantu pemain sirkus menjaga keseimbangan. Karena tongkat tersebut apa fungsinya? Nah, mari kita lihat ya untuk benda atau sistem ini ya. Jadi kalau saya gambar, ini adalah kawatnya ya, dimana pemain sirkus mulai berjalan ya. Kalau misalkan dia tidak membawa alat ini, maka dia cenderung labil ya, karena menjaga keseimbangan sulit sekali. Tapi ketika dia menambahkan atau membawa sesuatu yang berat ya, maka akan ada resultan dari pusat massa kedua benda ini. Dan kalau kita gambarkan ya, pertama kita gambar gaya berat orang,
kemudian gaya berat batang ya. Nah, ini resultan dari kedua gaya berat ini akan turun ke bawah ya. Jadi tidak ada di pusat badan orang tersebut, dia turun ke bawah dan mendekati dengan tali bahkan di bawah ya, sehingga itu lebih stabil. Jadi kalau kita lihat titik berat gabungannya ada di sini, dan nanti itu akan dinetralkan langsung oleh gaya normal, dan itu menjadi kesetimbangan yang terjadi, sehingga yang paling tepat itu adalah menyebabkan pusat massa sistem berada di bawah titik tumpu ya, di bawah tali ini, dan membuat setimbang. Nomor 13 mengenai fluida dinamik. Pada botol semprotan parfum, udara ditiupkan cepat ke atas lubang tabung sempit yang tersambung ke cairan parfum ya. Jadi gambarnya ini ada pipa 2 ya. Mana sajakah penjelasan yang benar mengenai cara kerja alat tersebut? Pilihan jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari 1. Oke, saya coba gambarkan dan kita mari pelajari cara kerja dari penyemprot parfum ini. Jadi ketika suatu saat ini udara masuk ke sini ya, udara akan ketarik sedikit, mungkin sampai ke setengahnya ya. Tapi ketika kita beri tekanan, maka udara di sini, di daerah sini itu jadi bergerak lebih cepat, sehingga tekanan di sini menjadi lebih kecil. Tekanan di bawah itu akan mendorong cairan parfum untuk keluar dari pipa ini. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan ini cairan yang pertama ada di pipa yang dihubungkan dengan parfum. Yang kedua itu bagian atas tadi ya. Jadi ketika V2 ini lebih besar, maka tekanan di sini lebih kecil dibandingkan tekanan di bawah, sehingga cairan akan keluar dari pipa ini. Nah, ini berdasarkan prinsip Bernoulli ya. Nilai tekanan tambah tekanan hidrostatik dan tekanan dinamiknya itu selalu konstan. Jadi ketika V-nya di sini membesar udaranya, maka tekanannya mengecil, sehingga tekanan di satu lebih besar. Mari kita periksa ya. Yang pertama, namun sebelum ini adalah prinsip dari Bernoulli ini yang akan mendorong cairan tadi ke atas ya. Kita akan periksa udara mengalir cepat di atas permukaan parfum menyebabkan tekanan di tempat itu bertambah besar. Ya, ini bukan tekanannya mengecil ya, karena kalau kecepatannya besar, maka nilai yang lainnya harus mengecil supaya nilainya konstan. Kemudian bagian 2, tekanan di permukaan cairan parfum jadi lebih tinggi daripada tekanan di atasnya. Ya, betul ya. Yang ketiga, ini betul ya yang tadi ya. Yang ketiga, cairan parfum terdorong naik ke atas karena faktor tekanan udara luar yang lebih kecil. Ya, betul. Volume cairan yang berada di dalam botol parfum mempengaruhi aliran parfum. Ya, ini tidak ya. Kemudian alat ini memanfaatkan hukum Pascal. Oh, bukan ya, tapi menggunakan hukum Bernoulli ya. Nomor 14, seorang pemanah sedang mengikuti lomba menombak ikan di kolam dangkal. Ilusi yang dialaminya seperti tampak pada gambar. Jadi ini ada pengamat, ini ada ikan ya, ini bayangannya. Sinar cahaya dari ikan menuju mata pemanah membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal, yaitu garis yang tegak lurus permukaan air. Berdasarkan pengalamannya, pemanah tersebut tidak membidik langsung ke arah ikan yang terlihat, melainkan membidik ke posisi yang lebih rendah, supaya anak panahnya tepat mengenai ikan. Indeks bias air 4/3, indeks bias udara 1. Berdasarkan pemahamanmu tentang pembiasan cahaya, evaluasilah pernyataan yang dilakukan oleh pemanah berikut. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. A. Strategi pemanah membidik lebih rendah pada posisi ikan terlihat merupakan strategi yang tepat berdasarkan prinsip pembiasan. Oke, mari kita lihat dulu. Ini adalah gambar dari ini ya. Jadi ini garis normal. Misalkan ada ikan di sini, kita sebut sebagai objek ya. Maka sinar tersebut
nyampe ke mata melalui perjalanan sebagai berikut ya. Dia sinar datang dengan sudut datang I, kemudian akan dibiaskan ya menjauhi garis normal ya dan menuju mata pengamat. Nanti ada 2 sinar dan titik perpanjangannya menurut garis lurus ini, inilah yang dilihat oleh mata, yaitu bayangannya. Jadi posisi ikan di sini, posisi bayangnya di sini. Jadi kalau pemanah tersebut melihat ikan di sini, sebenarnya ada posisi di sini. Jadi dia harus menombak ke arah yang lebih dalam ya. Seperti pernyataan ini. Strategi pemanah membidik lebih rendah dari posisi ikan yang terlihat merupakan strategi yang tepat ya. Jadi untuk kasus ini pernyataan ini adalah benar. Penambahan kecepatan saat melempar tombak dapat meminimalisir kesalahan bidikan yang terjadi akibat pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya tidak bisa diminimalisir oleh kecepatan itu. Jadi ini pernyataan yang tidak tepat ya. Semakin besar sudut pengamatan pemanah terhadap garis normal ya, sudut ini R misalkan, semakin besar pula perbedaan antara posisi ikan yang terlihat dengan posisi ikan yang sebenarnya. Oke, mari kita lihat dulu ya. Jadi berdasarkan hukum pembiasaan N1 sinus I sama dengan N2 sinus R. Jadi kalau kita perhatikan ini sudut datangnya, ini sudut biasnya. Jadi kalau sudut biasnya lebih besar, apa yang terjadi dengan jarak ikan dari permukaan ya. Oke, itu kita substitusikan ke persamaan indeks bias air 4/3 sinus I sama dengan sin R. Nah di sini kita melihat kalau misalkan R-nya semakin besar ya, sinus R semakin besar, maka ininya akan semakin kecil ya. Ininya akan kecil ya. Sehingga sudut yang penyikunya itu akan lebih besar. Atau dengan kata lain, jarak dari objek kebayangannya itu menjadi lebih besar. Jadi pernyataannya, semakin besar sudut pengamatan terhadap garis normal, semakin besar pula perbedaan antara posisi ikan yang terlihat dengan posisi ikan yang sebenarnya. Itu adalah pernyataan yang benar ya. Jadi karena sinus R-nya itu lebih besar ya, makin besar, maka ininya harus makin kecil ya. Untuk pernyataan yang ketiga ya, semakin besar sudut pengamatan pemanah terhadap garis normal, yaitu R ini, semakin besar pula perbedaan antara posisi ikan yang terlihat dengan posisi ikan yang sebenarnya. Oke, mari kita lihat. Jadi kalau kita lihat hukum pembiasaan N1 sinus I sama dengan N2 sinus R, sinar datang dari air ya, 4/3 indeks biasnya kali sinus I sama dengan udara 1 sin R. Jadi akan kita hitung sinus I-nya atau sinus R-nya ya. Di sini kita dapatkan sinus R sama dengan 4/3 sinus I. Jadi kalau R-nya makin besar ya, sinus R-nya sudutnya makin besar, berarti sinusnya juga akan makin besar ya. Jadi nanti I-nya akan kecil, tapi nanti nilai penyikunya akan semakin besar sudutnya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah benar ya. Soal nomor 15 mengenai termodinamika. Pada eksperimen termodinamika, sebuah mesin Carnot beroperasi antara reservoir suhu tinggi 800 Kelvin dan reservoir suhu rendah 480 Kelvin. Seorang peneliti ingin mengganti mesin tersebut dengan mesin Carnot yang memiliki efisiensi lebih tinggi agar proses eksperimen menjadi lebih efektif. Mesin Carnot mana yang dapat digunakan sebagai pengganti mesin Carnot semula? Pilihlah pada setiap mesin Carnot yang memenuhi. Jawaban benar lebih dari 1.
Oke, kita lihat dulu siklus Carnot ya. Itu adalah terdiri dua proses isotermik dan dua proses adiabatik. Jadi yang isotermiknya ini ya, adiabatiknya ini. Kalor masuk dari suhu tinggi, kemudian dipakai sebagian jadi usaha dan dibuang sebagian di suhu rendah. Oke, efisiensinya berapa besar penggunaannya dinyatakan oleh besaran efisiensi, yaitu usaha dibagi dengan kalor yang diberikan. Usahanya adalah selisih kalor masuk dikurangi kalor keluar ya. Dan ini berbanding lurus atau sebanding dengan suhu ya. Jadi ini juga bisa dinyatakan dalam T-nya, dia T1 min T2 per T1. Oke, jadi untuk itu kasus ini kita akan hitung efisiensi berdasarkan temperatur ya. Saya rubah jadi bentuk 1 min T2 per T1 ya. Pada keadaan awal berarti efisiensi 1 minus 480 dibagi 800 ya. 480 dibagi 800 dibagi 60 ya. Jadi 8 per dibagi 80 ya. Jadi nanti dapatnya 0,6 ini ya. 1 kurang 0,6 sama dengan 0,4. Kemudian kita akan cari masing-masing dari tiap kasus ini mana yang menghasilkan efisiensi lebih besar dibanding 0,4. Yang pertama 1 dikurang 480 per 600. Ini 0,8 jadi 0,2. Yang kedua 1 dikurangi 400 per 800, ini setengah. 1 kurang setengah, setengah. Yang ketiga 1 dikurang 500 per 90, 5 per 9, 4 per 9 sisanya 0,44 ya. Kemudian yang keempat 1 dikurangi 600 per 900, ini 2 per 3, jadi sepertiga 0,33. Dan yang terakhir ya, yang kelima ya, itu 1 dikurang 600 per 1000, jadi sama dengan 0,4. Jadi yang memenuhi lebih besar adalah 2 dan 3, sehingga yang benar suhu tinggi 800 Kelvin, suhu rendah 400, dan suhu tinggi 900 dan suhu rendahnya 500. Soal nomor 16 mengenai listrik statik ya. Sebuah perusahaan elektronik sedang mengembangkan mesin fotokopi generasi baru dengan menggunakan teknologi transfer tuner elektrostatik yang lebih efisien. Dalam sistem ini, vertical tuner bermuatan negatif Q sama dengan 1 kali 10⁻⁷ dipindahkan dari drum ke kertas melalui medan listrik yang dihasilkan oleh dua plat sejajar. Spesifikasi teknis mesin fotokopi tersebut menunjukkan bahwa jarak antara plat transfer dan drum adalah 2 mm. Beda potensial yang tersedia 200 volt. Agar proses transfer tuner berjalan optimal, maka gaya listrik minimum yang diperlukan untuk memindahkan partikel tuner adalah 0,01 Newton. Tim sedang menguji prototipe mesin fotokopi ini di laboratorium pengujian. Mereka menemukan bahwa pada beberapa kondisi hasil cetakan menunjukkan kualitas yang buruk, dengan banyak area yang tidak tercetak dengan baik dan tidak menempel dengan baik ya. Untuk setiap pernyataan analisis berikut, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Jika jarak antar plat dikurangi menjadi 1,5 dengan beda potensial tetap, gaya listrik pada partikel tuner akan meningkat sehingga memenuhi syarat fungsional seperti disebutkan. Oke, mari kita lihat gaya listrik itu adalah muatan listrik kali kuat medan listriknya. Muatan listrik dikali, nah untuk plat sejajar itu medan listriknya adalah beda potensial dibagi jarak ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita akan coba hitung gaya listriknya ya berdasarkan perbandingan, karena ini kan dibandingkan dengan yang ini. Jadi di sini yang berubah itu D-nya. Jadi F2 itu D1 per D2 kali F1. Jadi kalau kita lihat di sini D-nya 1,5 dan D2-nya D1-nya 2 dan D2-nya 1,5 ya. Dikali dengan 0,01. Ini menghasilkan 0,013 dan ini nilainya lebih besar daripada 0,1. Jadi ini lebih baik. Sehingga jawaban ini bisa benar ya. Berikutnya yang B, untuk potensial minimal untuk mempertahankan jarak plat tetap 2 mm
beda potensial minimal yang diperlukan agar mesin berfungsi optimal adalah 100 volt. Jadi di sini yang beda adalah potensial listriknya. Di sini kita melihat bahwa gaya berbanding lurus dengan potensial listrik. Jadi kalau kita hitung F2, maka V2 per V1 kali F1. Kita substitusikan 100. Yang kedua ya, dibagi 200 yang mula-mula dikali 0,01. Jadi 0,005. Nilainya lebih kecil dibanding gaya listrik di sini. Jadi ini kurang memenuhi ya. Jadi ini salah ya. Dan yang terakhir, jika muatan partikel tuner ditingkatkan menjadi 2 kali 10⁻⁷. Ya, jadi yang dirubah adalah muatan listriknya. Kita lihat gaya berbanding lurus dengan muatan listrik. Sehingga kalau kita hitung ya, F-nya Q2 per Q1 kali F1. Kita substitusikan 2 kali 10⁻⁷ bagi 1 kali 10⁻⁷ dikali 0,01. Ini 0,02 Newton, dan ini lebih besar tentu saja dibanding ini, sehingga dia akan lebih nempel ya. Jadi untuk jawaban C yang ini itu benar. Soal nomor 17 mengenai pengukuran dalam besaran satuan ya. Siswa SMA mengukur diameter sebuah bola bekel secara berulang sehingga diperoleh data sebagai berikut. Semua pengukuran dilakukan dengan jangka sorong. Berikut hasil pengukuran yang telah dilakukan. Ya, ini pengukurannya. Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, mari kita lihat ini pengukuran jangka sorong. Ini yang sejajarnya di sini ya. Berarti hasilnya menurut laporan 1,06 ya. Oke, kita perhatikan ini angka nolnya 1,0 betul ya. Di sini tepat di angka 6, jadi 1,06 betul. Kemudian pengukuran yang kedua ini 1,88. Nah, di sini kita lihat angka nolnya itu di antara 1,0 dan 1,1. Jadi nggak mungkin 1,88. Jadi ini ada kesalahan pengukuran ya. Mestinya 1,08. Kemudian yang ketiga, angka nolnya di sini itu adalah 1,4 sama 1,5, jadi 1,4. Nah, di sini garis sejajarnya adalah di angka 4, jadi 1,44 betul. Nah, di sini kita lihat yang terakhir ini menurut laporan 1,16. Ini nolnya ada di antara 1,1 dan 1,2. Tapi kalau angka 6 itu tidak terlalu berimpit. Yang lebih berimpit mungkin angka 7 ya, 7 atau 8. Nah, jadi ini kurang tepat. Jadi di sini kita melihat bahwa ada banyak kesalahan pengukuran ya yang terjadi, sehingga kita bisa menyimpulkan ya yang terbaik dari pilihan ini adalah sebagai berikut. Data yang dihasilkan dapat dipercaya. Kayaknya tidak ya. Terdapat hasil pembacaan yang tidak sesuai betul dan pengambilan jangka sorong sehingga data tidak dapat dipercaya. Oke, itu bisa betul ya. Hasil pengukuran berbeda-beda seperti ditunjukkan pada gambar merupakan kewajaran karena bola bekel elastis. Ya, ketika kita mengukur ya harus konstan ya. Jadi tidak terlalu menekan lebih kuat atau tidak terlalu kendur ya. Pengukuran dilakukan oleh orang yang berbeda sehingga dapat dipastikan hasil pengukuran juga berbeda ya. Ini tidak terpengaruh oleh siapapun yang mengukur, mestinya dalam batas yang wajar ya. Ada tidak terjadi kesalahan baca seperti ini. Kesimpulan akhir diameter bola bekel dapat dihitung dengan merata-rata. Ya, ini kalau kita rata-rata juga hasilnya tidak akan mewakili diameter bola bekel yang sesungguhnya ya. Nomor 18 mengenai impuls dan momentum. Perhatikan gambar berikut ya. Seorang penjaga gawang menangkap bola yang bergerak sangat cepat dengan cara menarik tangannya sedikit ke belakang saat menangkap bola. Apa tujuan penjaga gawang tersebut menarik tangannya ke belakang? Manakah yang paling tepat? Baik, coba kita gambarkan lagi. Jadi ketika bola pertama mengenai tangannya, penjaga gawang menangkapnya dengan cara agak menarik ke belakang ya, dengan tujuan tertentu. Misalkan selang waktunya itu kita sebut delta T ya. Jadi ketika bola mengenai tangan dengan kecepatan V0, kemudian setelah beberapa saat menjadi kecepatannya V ya, dengan mengerahkan
gaya sebagai berikut ya. Jadi oke, mari kita bahas. Pertama kita gambarkan dulu, ini keadaan awal, ini keadaan akhir. Jadi penjaga gawang itu menarik tangannya ke belakang dengan tujuan tertentu. Mari kita lihat. Jadi ini misalkan selang waktunya dari posisi nangkap bola pertama dengan pas bolanya berhenti, itu delta T. Kecepatan awal ketika mengenai tangannya adalah V0 dan kecepatan akhirnya katakanlah V dan bisa sama dengan 0. Dan penahan gaya itu diperlukan atau dikerahkan oleh si kiper ini supaya ini bisa terjadi ya. Jadi prinsip dasar dari ini adalah mengenai impuls sama dengan perubahan momentum. Jadi perubahan momentum yang akan dialami bola itu harus sama dengan impuls yang dikerjakan. Di sini kita tarik bolanya ke belakang supaya ada nilai delta T sehingga F-nya makin lama makin kecil. Jadi kita tidak mengenai dengan gaya yang sangat besar ya. Dan kita jabarkan I itu sama dengan F kali delta T sama dengan M kali delta V. Dan F kali delta T sama dengan M kali kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana alasan yang tepat untuk ini. Jadi tujuannya adalah memperlama waktu kontak dengan bola. Ya itu betul ya. Kemudian memperkecil gaya yang dirasakan tangan. Betul. Jadi pertama besar tapi akan mengecil ya. Memperkecil impuls ya enggak. Karena impuls ini harus dikerjakan. Karena ada perubahan momentum yang harus diraih ya dari bola tersebut. Memperbesar kecepatan bola salah tentu saja harus diperkecil ya. Memperkecil tekanan ya enggak juga ya. Jadi yang benar itu adalah gayanya yang diperkecil. Nomor 19 mengenai suhu dan kalor. Sebuah bola logam hanya dapat melewati cincin logam jika keduanya berada pada suhu ruang. Gambarnya seperti pada gambar berikut. Suatu saat Dita memanaskan bola. Bola tidak lagi dapat melewati cincin. Dita kemudian melakukan percobaan baru. Ia memanaskan cincin tanpa memanaskan bola. Ia ingin mengetahui apa yang akan terjadi terhadap ukuran lubang cincin. Apa yang terjadi jika terhadap ukuran lubang cincin ketika suhu cincin dinaikkan? Oke, mari kita lihat. Jadi ketika ini bola ini dipanaskan, tentu saja dia akan memuai ya, sehingga diameter bolanya nanti tidak akan sama lagi dengan diameter cincinnya. Tentu saja bola tidak akan masuk ya, karena perbedaan suhu juga. Nah sekarang ketika cincinnya dipanaskan, tentu saja nanti cincinnya juga akan memuai dan suhunya akan mencapai yang sama, sehingga nanti pemuaian terjadi dan diameter lubang juga akan makin besar ya. Dan ketika dimasukkan, tentu saja dia akan cocok ya, karena suhunya sama ya dan ukurannya sama, ukuran dari lubangnya dengan ukuran dari cincin. Jadi untuk itu yang tepat adalah ukuran lubang bertambah dan memungkinkan bola kembali bisa melewati cincin ya. Soal nomor 20 mengenai listrik dinamik. Dua kelompok siswa melakukan pengamatan di dua rumah berbeda selama 10 hari untuk mengamati dan menganalisis penggunaan listriknya. Berikut data hasil pengamatan. Rumah A menggunakan lampu jenis LED, satu lampunya 10 watt, jumlah lampunya 10, dipasang paralel, dipakai selama 5 jam per hari ya, dengan resistensi lampunya 0,5 ohm per lampu. Kemudian untuk lampu pijar di rumah B, dayanya 40 watt, jumlah lampunya 6, dipasang seri, dipakai selama 8 jam per hari dan hambatan kabelnya 0,2 ohm per satu lampu. Diketahui tegangan listrik di rumah masing-masing adalah 220 volt. Setelah selesai penelitian,
tim memperoleh data bahwa energi listrik yang terukur pada rumah B jauh lebih rendah dari yang diperkirakan, sementara pencahayaan yang disediakan juga tidak optimal. Rekomendasi strategis yang tepat untuk mengoptimalisasi penerangan di rumah B sesuai dengan hasil pengamatan tersebut adalah pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, sekarang kita lihat dulu masing-masing rumah ya. Jadi rumah A itu dia menggunakan lampu 10 watt dipasang paralel dan tegangan kerjanya sama dengan tegangan listrik. Jadi tentu saja semua lampu di rumah A akan menyala dengan normal dan terang ya. Jadi kalau misalkan kita lihat lampunya 10 watt ya, ini tegangan 220 volt, artinya dia akan menghasilkan energi per detiknya 10 kalau tegangannya 220 volt. Nah kalau tegangannya kurang ya tidak akan menghasilkan 10 watt, sehingga total energi ya untuk rumah A ya dengan satu lampunya 10 watt adalah ini 10 ya dikali 10 lampu dikali 5 jam dikali 10 hari. Jadi penggunaan energi listriknya adalah 5000, satuannya watt hour. Nah untuk rumah B ini agak sedikit aneh ya. Ini lampunya dipasang seri. Tentu saja nanti tegangan yang jatuh ke lampu ya tidak sama dengan 220, sehingga energinya tidak akan 40 watt, malah lebih kecil ya. Jadi berapa daya tiap lampunya ya, tegangannya dibagi jadi 6 dari 40 dari 220 volt ini, sehingga tegangannya adalah 1/6 kemudian dikuadratkan ya dikali 40 sama dengan 1,1 watt. Inilah daya tiap lampu dan ini redup jauh dari 40 wattnya ya. Kemudian energi yang terpakai totalnya adalah 1,1, ini satu lampu dikali 6 kemudian dikali 8 jam dikali 10 hari, 528 watt hour. Memang energinya lebih kecil, tapi akibatnya lampu di rumah B ini tidak menyala dengan semestinya, alias redup bahkan gelap, cenderung gelap. Jadi untuk itu kita harus memberikan kesimpulan ya, yang tepat adalah mengubah rangkaian lampu di rumah B dari seri menjadi paralel supaya tegangan kerjanya sama dengan tegangan lampu, sehingga intensitasnya akan optimum ya. Kemudian yang kedua adalah rumah B perlu mengganti rangkaian menjadi paralel ya, agar setiap lampu menerima tegangan penuh dengan bekerja secara optimal ya. Oke. Untuk yang lainnya rumah B sebaiknya mengganti lampu pijar dengan LED tanpa mengubah rangkaian seri. Ya nggak bisa juga ya ini. Masalah rumah B dapat diatasi dengan menambahkan resistor, bukan fungsi resistor untuk menstabilkan. Rumah B sebaiknya mengganti lampu dengan daya yang lebih tinggi. Nah, ini percuma dilakukan karena selama tegangan lampunya tidak sama, dia tidak akan menghasilkan daya yang optimum.